Silahkan duduk Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, luar biasa. Walaupun lagi ada masalah, luar biasa. Dahsyat ya. Mari kita buka Roma pasal yang ke-8. Judul perikopnya adalah hidup oleh roh. Ya. Ayat yang pertama berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan ya oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudara, dikatakan ayat 2, roh yang memberi hidup, ia telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, saudara, ini penting bagi kita supaya kita tahu. Lalu apa sih fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen? Ayat yang keempat berkata begini, sebab tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Hukum Taurat itu berat tuntutannya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak mungkin kita bisa diselamatkan kalau kita mengikuti hukum Taurat. Ya, enggak ada saudara. Jadi orang yang bersinah harus dirajam pakai batu. Ya, semua harus dihitung dengan nyawa. Tetapi bagi orang-orang yang hidup di dalam roh dikatakan, ya kita ini digenapi sudah hukum, ya tuntutan hukum Taurat karena kematian Kristus di dalam daging. Ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan apa? Hal-hal yang mereka yang hidup menurut roh. Coba jangan malas baca Alkitab. Cuma disuruh, saya ini hari ini khotbah 5 kali loh. Ya tolong saudara bersemangat sedikit, amin. Saya tahu saudara itu jarang baca Alkitab di rumah toh. Makanya di gereja tak suruh baca Alkitab, jangan malas ya. Saudara, ayat ini berkata begini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan apa? Mereka yang hidup menurut roh memikirkan apa? Pertanyaan saya, saudara tiap hari mikirin daging atau roh? Ampuni mereka Tuhan. Sebab mereka tahu apa yang mereka lakukan, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Loh ini jelas loh saudara, mereka yang hidup menurut daging, yang dia pikirkan daging terus. Tapi ketika kita dipimpin oleh roh, maka kita memikirkan perkara-perkara yang dari roh. Yang dari daging itu apa? Galatia 5. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, keserakahan, pertikaian, roh perpecahan, rupa-rupa kejahatan ada di dalam daging kita. Kalau kita tiap hari mikirkan yang gitu, marah, benci, dendam, serakah ya, berarti kau masih hidup di dalam daging. Tapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, tidak ada yang menentang hukum itu. Kalau sudah tiap hari mikirin itu, berarti engkau hidup dalam roh. Sekarang saya nggak usah tanya, ya yang masuk surga siapa, yang masuk neraka siapa. Ya saudara pikir-pikir saja. Kalau saudara tiap hari mikirin daging, udah neraka tempatmu. Loh ini benar loh, ini simpel tapi benar ya. Karena Alkitab berkata Galatia 5, barang siapa yang hidup menurut daging, dia tidak mungkin mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang hidup mengikuti keinginan daging, dia tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Karena daging itu adalah perseteruan dengan Allah. Orang yang hidup dalam daging, dia musuhan sama Tuhan. Bayangkan loh, Tuhan dimusuhi. Gila gak ini orang? Kita musuhin sama pejabat aja gak mungkin menang, apalagi musuhan sama Tuhan loh dimusuhi. Loh ini firman Tuhan loh yang ngomong. Banyak orang Kristen duduk di gereja tiap minggu, tapi statusnya bermusuhan dengan Tuhan. Kalau apa? Kalau kau hidup dalam daging, percabulan, kenajisan, perpecahan, suka berantem, suka bikin onar, cari gara-gara, itu daging saudara. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidup menurut daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Walaupun kau duduk di gereja setiap hari Minggu, walaupun kau pelayanan, walaupun kau nari-nari, walaupun kau nyanyi, maaf.
Walaupun saya khotbah, kalau saya melakukan hal-hal itu, saya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu ayat yang berikutnya berkata, ayat 6. Karena keinginan daging apa? Adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah nah ini. Orang itu kalau hidupnya dipimpin roh, setiap hari ada damai, sejahtera. Dalam rumah tanggamu damai sejahtera, gak pernah berantem suami istri. Ya, amin suami istri. Ya, ada malaikat loh yang mencatat. Jangan sampai kau tiap hari berantem, amin kata malaikat, pret. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi keinginan roh itu hidup dan damai. Orang yang hidupnya penuh dengan roh, dipimpin oleh Roh Kudus, damai hidupnya itu. Tiap hari sukacita, damai sejahtera. Ya, walaupun gak ada duit tetap damai, amin. Loh, saudara itu ya habis amin terus menertawakan diri sendiri tuh loh. Saya tuh bingung ya, kenapa banyak sekali pencitraan di sini ya. Habis amin, habis tertuduh. Biasa aja keles. Ya, kok tertuduh begitu ya? Ayat yang ketujuh berkata begini, sebab keinginan daging adalah apa? Permusuhan, perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Orang yang hidup dalam daging bermusuhan dengan Tuhan, dia gak mungkin takluk kepada firman Tuhan. Karena memang hal itu tidak mungkin baginya. Makanya saudara saya sedih ada statement dari seorang hamba Tuhan begini. Hamba Tuhan itu tidak boleh dihakimi. Kalau lihat hamba Tuhan jatuh jangan dihakimi. Karena dulu hamba-hamba Tuhan ini sebelum dipanggil mereka juga orang biasa. Hidup dalam kenajisan, percabulan. Ya. Dan itu tidak bisa hilang walaupun mereka sudah jadi hamba Tuhan. Jadi ketika mereka jadi hamba Tuhan, mereka jatuh, bersinah, selingkuh, ya itu biasa, jangan dihakimi. Saya bilang pret. Maaf ya. Kalau kau belum siap jadi hamba Tuhan, jangan jadi hamba Tuhan. Orang yang menerima Kristus dan Roh Kudus, dia akan tiap hari dibaharui, dia lepaskan roh-roh ini. Ya, kalau kau masih terikat dan kau berdiri di mimbar, lebih baik kau jangan melayani dulu. Jangan melayani dulu saudara. Ya, karena orang melayani Tuhan itu harus sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Saya mau tanya, apakah saya masih bisa berdosa? Apakah saya masih berdosa? Jawab, saya masih berdosa enggak? Agak bingung, baru ditanya begitu sudah pada bingung ya. Saya masih berdosa? Iya, karena kalau saya bilang saya tidak berdosa, saya menjadikan Yesus pendusta, kata Yesus. Tapi saya tidak terikat dengan, artinya apa? Ya saya nggak mungkin dong ya hidup dalam perselingkuhan. Kenapa? Itu dosa keterikatan, bukan dosa kejatuhan. Jatuh itu apa? Marah. Saya masih bisa marah, masih. Saya masih manusia biasa. Saya masih bisa dalam hati punya perasaan yang tidak benar, bisa ya. Kalau saya datang lihat pengerjanya, ya ibu nggak senyum sama saya, dalam hati saya, ibu ngapain sih nggak senyum sama saya? Iri ya. Itu dosa enggak? Dosa. Tapi kalau orang ada Roh Kudus, maka Roh Kudus ingetin, cek hati, cek. Alarm bunyi, nit. Dosa lu, hatimu enggak beres. Tuhan ampuni saya Tuhan. Mungkin ibu itu lagi besok mau jatuh tempo. Jadi dia enggak senyum. Lo bener, itu dosa. Jadi enggak mungkin seorang hamba Tuhan bisa berselingkuh dan ngomong itu kejatuhan. Itu doyan. Ya, enggak ada orang selingkuh satu hari ketemu selingkuh yuk. Gila kali ya. Seperti Daud lihat Batseba, apakah sehari jatuh? Dari mata lihat, turun ke hati. Dari hati berbuah kepada kehendak. Cari tahu perempuan itu rumahnya mana. Lama proses dosa itu saudara. Beda sama saudara marah, emosi itu jatuh, tapi cepat-cepat bertobat. Makanya dikatakan di sini keinginan daging itu perseteruan terhadap Tuhan. Lah kalau pendeta
berzina, selingkuh, homo, terus suruh maklumi. Ya mending jangan pelayanan dulu ya, mau dibawa kemana jemaat? Ya, makanya ada ibu-ibu tanya sama saya, Bu, saya datang ke gereja, gembala saya khotbah, saudara, saya dikirimi film porno, saya nonton enggak? Nonton dong, kan saya masih manusia. Lalu pulang berantemlah suami istri ini. Kata istrinya gini, Bu, saya bingung ya sama gembala saya, kenapa? Soalnya suami saya itu saya lagi suruh berhenti dari pornografi. Dia tiap hari nonton pornografi. Saya bilang, kamu jangan nonton pornografi loh, itu membawa kutuk loh dalam hidup rumah tangga kita. Ya, suaminya bilang gini, tuh kan, gembala aja nonton pornografi. Apalagi aku yang jemaat. Jadi ibu itu tanya, Bu, menurut ibu saya harus bagaimana? Keluar dari gereja itu, Bu, sesat tuh gembala. Hati-hati loh saudara, ya, hati-hati loh. Kita harus hidup kudus dan Roh Kudus itu pasti tidak sejahtera. Bukan berarti setelah kita nikah kita bisa nonton film porno. Itu sesuatu yang tidak kudus. Ya, jangan main-main loh. Ya, kalau kita punya Roh Kudus dikatakan itu hal-hal yang membuat kita ini bermusuhan dengan Tuhan, percabulan, kenajisan. Lalu saudara dikatakan daging itu memang tidak mungkin taat. Berarti kalau ada pendeta yang masih doyan selingkuh, pelayan Tuhan yang masih doyan hidup dalam kenajisan, engkau masih hidup dalam daging. Walaupun engkau pelayanan dan engkau tidak berkenan kepada Tuhan. Terus ngapain lu pelayanan? Mending turun dulu jadi jemaat biasa. Amin. Sebagai jemaat pun saudara, kalau engkau terus main-main dengan kedagingan, kau tidak berkenan pada Tuhan. Kita baca ayat yang ke-8, kalau enggak percaya ini kata firman Tuhan. Mereka apa? Yang hidup dalam daging, apa? Ini ayat yang ngomong bukan saya ya. Jangan ngomong Ibu Debbie itu pendeta hukum Taurat. Kalau ngomong penghukuman, neraka, ini ayat yang ngomong orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin berkenan. Ya, yang tiap hari marah-marah, emosi, berzina, itu keinginan daging itu semua. Kita masih bisa berdosa, marah masih bisa. Tapi jangan marah. Marah-marah itu kedagingan. Ya, itu gila, sakit jiwa. Kalau cuma marah biasa ya itu kejatuhan. Tapi kalau tiap hari marah, ya bahaya saudara. Itu kita perlu cek dalam diri. Ayat 9 berkata 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan. Amin saudara. Dikatakan tetapi kamu tidak demikian, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan hidup dalam roh. Jika memang roh Allah itu diam di dalam kita. Makanya saya selalu berkata tidak semua orang Kristen masuk surga. Roh Kudus itu adalah materai yang diberikan Allah, itu materai loh. Surat itu bisa jadi sah kalau ada materai. Alkitab bilang Roh Kudus adalah materai yang diberikan Allah kepada orang percaya. Nah waktu Yesus datang atau masa pengangkatan tiba, siapa yang akan mengalami pengangkatan dan siapa yang akan masuk dalam kerajaan Allah? Mereka yang punya cap materai itu, yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Lalu dikatakan di sana saudara, tapi kalau orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Loh tapi saya Kristen loh, nggak peduli. Loh KTP saya Kristen, nggak peduli. Loh saya pelayanan, nggak peduli. Itu yang Tuhan bilang. Ketika nanti Yesus datang kali yang kedua, banyak orang akan datang dan mengaku, Tuhan aku melakukan mujizat demi namamu, aku bernubuat, aku khotbah, tiap minggu aku dancer di gereja, aku singers Tuhan, aku main musik Tuhan. Tuhan bilang, enyahlah engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Tapi sebaliknya Yesus akan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang melakukan firman dan kehendakku. Makanya kita para pelayan Tuhan hati-hati. Jangan bangga waktu kita ini melayani di mimbar ini tuntutannya berat. Tidak gampang. Kita harus diproses mematikan daging dulu baru kita berdiri di sini. Jangan sembarangan. Ya kasih karunia kok.
Ya, biar saya selingkuh, saya tetap bisa pelayanan. Saya pelakor, saya pelayanan. Walaupun saya tulang lunak, saya pelayanan. Hati-hati. Ya, kau berdiri di sini tuntutannya berat. Mending gak usah pelayanan. Beresin dulu hidupmu. Gak gampang saudara. Ya, perlu proses mematikan daging baru seseorang itu ya bisa berkenan kepada Tuhan. Mau pendeta, mau jemaat, semua sama hukumnya. Waktu Tuhan datang gak dibilang pendeta baris di barisan paling depan, ya. Nanti pendeta masuk duluan, kagak ada. Alkitab bilang Yesus cuma datang, dia bilang mana yang melakukan kehendakku, mana? Mau lu pendeta, mau lu jemaat, mau lu pendoa, mau siapapun yang melakukan kehendakku. Jadi goal dari kekristenan, apakah kita melakukan firman atau tidak? Itu saja. Lalu dikatakan begini saudara, ya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka apa? Tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Roh ini yang menghidupkan kita yang sudah mati ini. Tadinya kan kita mati karena dosa. Kita terpisah dari Allah, roh kita mati. Tapi Yesus datang, Roh Kudus diberikan dalam diri kita, roh kita dihidupkan kembali. Makanya hidup kita yang tadinya dipimpin oleh daging, sekarang berubah menjadi dipimpin oleh roh. Yang kita ikuti keinginan roh, bukan lagi keinginan daging. Ya, karena itu saudara, ya seringkali kita ini harus melakukan sesuatu yang berat, rasanya itu daging kita aduh berteriak. Tapi kalau Tuhan maunya begitu ya kita harus taat. Saya tuh berapa hari lalu mengalami saudara. Hari-hari ini lagi khotbah tentang Roh Kudus terus. Tiba-tiba ya dari bulan Februari yang lalu saya itu di tag seseorang di Facebook. Ada yang komen begini, Bu Debbie tolong klarifikasinya. Saya klik. Ternyata ada seorang pendeta, ngakunya sih pendeta, saya nggak tahu benar atau tidak. Tapi dia pelayanan. Dia itu angkat foto, lalu dia bikin status begini. Ya, Debbie Basir itu pembohong, penipu. Semua kesaksiannya palsu. Dia nggak pernah diusir dari keluarganya, dan dia dari kecil lahir itu Kristen. Tapi dia ngaku-ngaku diusir dari keluarganya supaya dia dapat uang banyak. Lalu orang tag saya, Bu Debbie mohon klarifikasinya. Saya jawab di situ, Pak maaf ya, saya nggak kenal Bapak ini siapa. Tapi ini fitnahnya jahat loh Pak. Orang bohong itu nggak gampang loh. Saya punya keluarga yang masih hidup sampai hari ini. Saya punya teman-teman sekolah SD, SMP, SMA. Ya, untuk berbohong itu nggak gampang, apalagi di zaman sosial media seperti sekarang ini. Bapak kalau ada masalah dengan saya, mari kita selesaikan Pak. Tapi jangan mengupload foto saya di media sosial, ada hukumnya. Waktu dia upload itu ratusan komentar ya. Orang-orang sakit jiwa mungkin ya. Yang ikut berkomentar di situ menghujat saya ratusan saudara. Saya biarin saudara. Tapi itu enggak enak kan, kita mau tidur juga enggak nyenyak ya saudara kalau digituin orang ya. Saudara kalau begitu tidur nyenyak apa enggak? Atau saya yang kelainan? Saudara nyenyak aja tidurnya kalau digituin orang? Enggak ya, saya tuh bukan apa-apa mikir orang ini kenapa ya. Dia masalahnya apa dengan saya. Sampai kadang saya tidur malam gitu, tapi ketika saya merenung, ya Roh Kudus ngomong gini, doain aja. Ya udah Tuhan suruh doain, saya sebut namanya. Saya doain. Februari suami saya bilang, nggak usah digubris say, diamin aja. Ya udah saya diamin Februari. Bulan Maret dia upload lagi foto saya satu keluarga yang waktu pergi ke Jepang. Ya kan saya tulis gini, apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Foto saya di Jepang, dia upload sama dia saudara. Tulisannya begini, pendeta-pendeta hedon ini jalan-jalan ke luar negeri pakai uang gereja, menghabis-habiskan uang gereja. Ya makanya jemaat jangan tertipu bla 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 bla. Dia pakai ayat lagi begini. Lalu jemaat-jemaat sakit jiwa komen di bawah lagi. Ya.
Kenapa saya bilang sakit jiwa? Ya sakit jiwa, lu nggak tahu kebenarannya, kenapa lu komen gitu ya? Berarti kan ini lagi penuh iri dengki hatinya ya. Kenapa saya tulis status begitu? Karena saudara, beberapa waktu sebelumnya saya tuh bilang sama suami gini, kita ini sudah ke Amerika bolak-balik, tapi ke Jepang kita belum pernah loh. Terus suami saya bilang, ya udah kita berdoa atur waktu ya, nanti kita pergi ke Jepang. Lagi ngomong begitu, tiba-tiba ada orang WA, Bu, sudah pernah ke Jepang belum? Belum. Saya mau ke Jepang lihat anak, mau nggak sekalian kirim paspor sini, saya beliin tiket, saya siapin hotel, ibu tinggal berangkat aja. Mujizat enggak? Bagi saya itu mujizat, karena saya nggak ngomong-ngomong, cuma ngomong dengan suami, di kamar nggak ada yang tahu. Tapi ternyata dibocorin sama Tuhan ke orang lain. Dia dengar, dia bilang, ayo Bu, ya udah saya berangkat lah. Makanya ketika di Jepang saya foto, saya tulis apa yang tidak pernah didengar, nggak pernah dilihat oleh mata, ya. Diupload pendeta hedon jalan-jalan pakai uang gereja, habis-habisin uang perpuluhan. Saya dalam hati saya, lu pikir saya gembala, saya ini YouTuber. Maaf ya, maaf. Nggak usah tepuk tangan, nggak usah. Biasa aja keles. Ya, maaf ya, jangankan ke Jepang ya. Iya, saya ke planet Mars aja bisa. Sombong. Lo diingetin Roh Kudus lo sombong. Ya udah saudara, akhirnya orang komen lagi di situ ratusan menghujat. Memang makanya nggak usah bayar perpuluhan, nggak usah bayar ini, nggak usah bayar gini. Aduh saudara, orang-orang tuh kalau kepahitan, kalau beriri dengki ya, komen-komennya itu. Saya lagi bilang lagi ke suami. Ini gimana ya suami saya bilang ini, kamu itu sekarang public figure loh. Saya bilang apa iyo toh? Iya. Lihat kayak Maya Estianti, mereka kan bukan hanya punya fans, mereka juga punya haters. Dalam hati saya, jadi suami saya bilang, enggak usah dipikirin, diamin aja. Ya beda ya, suami saya Solo, saya Sulawesi. Wong Solo tuh sabar. Biar kakinya diinjak juga. Permisi mas, kaki saya, di bawahnya kakinya mas. Capcay deh. Ya. Jadi saudara, kalau malam tuh saya nggak bisa tidur ya. Sampai jam 2 dia tuh bangun. Saya, kamu belum tidur tuh, kenapa sih? Dia belai kepala saya, nggak usah dipikirin. Saya, nggak bisa, aku nggak bisa, nggak memikirkan ini. Terus dia ngomong, kosongkan pikiranmu. Saya tuh nggak tahu mau sedih atau nangis saudara ya. Lah disuruh kosongkan pikiran tuh piye coba. Ya, dia bilang kosongkan pikiran, nggak usah dipikir. Aku bilang, saya pikiran dikosongin, gila aku, saya gila. Ya kalau masih bisa balik lagi. Kalau nggak balik lagi besok saya ketawa-ketawa sendiri piye. Tapi dia bisa tidur begitu saudara. Saya nggak bisa tidur. Saya bilang ini udah main-main loh. Foto keluarga kita sama anak-anak saya nggak salah loh. Orang ini jahat. Besoknya saya lihat, udah komen banyak. Dia tambahin lagi, iya ini pendeta satu ini penipu, pembohong. Saya tuh punya bukti-bukti bahwa kesaksiannya tuh semua palsu. Saya masuk aja begini, maaf ya semua yang berkomen di sini, hati-hati dengan mulutmu ya. Fitnah itu ada hukumnya, kena di undang-undang ITE, saudara maaf. Ya fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, bisa kena pasal, saya tulis semua di situ. 6 tahun penjara, denda 1 miliar. Terus malah diejek. Oh iya kan, dasar pendeta kadrun. Nggak bisa dikritik, mau lapor polisi. Waduh, saya tambah panas hati saya saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong saya. Jadi sekarang itu buat saudara saya juga mau ngomong hati-hati bermedia sosial. Sekarang kita upload foto orang tanpa izin, ya dia bisa tuntut kita loh. Soalnya kadang jemaat juga minta foto, bu cepet selfie, yang dia angkat yang mukanya bagus. Saudara pernah ngalami nggak temenmu angkat fotomu, temenmu cantik banget dan kau? Itu sangat tidak menyenangkan. Beredar lagi di media sosial, semua nonton. Ya, itu perbuatan tidak menyenangkan, hati-hati. Saya di komen banyak macam. Kembali suami saya ngomong lagi, nggak usah digubris ya, anggap itu orang sakit jiwa. Ya wes, saya berdoa lagi, Tuhan aku nggak tahu loh orang ini maksudnya apa Tuhan. Tapi ya sudah, kau suruh saya tetap mengampuni orang yang menyakiti saya ampuni dalam nama Tuhan Yesus. Sudah saya berusaha lupa. Dari Maret, April, Mei kemarin,
Saya pas pelayanan di Palu, kita ada bikin, ada panitia Palu bikin Paskah Sulawesi Tengah, ya dihadiri oleh 50.000 jemaat dan itu pecahkan rekor muri 50.000 telur Paskah, saudara. Saya ini lagi tiap hari pelayanan gak pernah berhenti, saya dan suami keliling kemana-mana. Koyo ditambah-tambahi dengan ya iblis yang begini ini kan bikin hati gak tenang ya, saya gak tidur. Dia aduh betapa berdosanya saudara seringkali ya. Ya udah saya di sana bulan Mei itu ada orang yang WA, Bu, ibu kenal orang ini? Saya lihat di screenshot, dia lagi. Ini orang ada inbox saya Bu ya. Jadi dia tanya, ibu kenal Ibu Debbie segala macam bla bla bla. Ibu jangan percaya, Debbie Basir tuh penipu, pembohong. Dia itu cuma mau memanfaatkan keadaan supaya dia dapat uang banyak. Saya bilang ke suami, ini udah kebangetan loh. Suami saya bilang kalau ini sih nggak bisa didiemin ya. Ya udah kita coba tanya ke polisi ya, gimana kita lapor. Saya telepon teman saya polisi, Pak ini saya bisa, ini saya kirimin bukti semua. Oh ini kena Bu, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, perbuatan tidak menyenangkan. Udah 3 pasal duluan, 6 tahun tambah 6 tahun tambah 6 tahun berapa itu? Ya, jadi bangkai di penjara itu. Lalu saya bilang, gini Pak, dia tanya, Ibu mau memenjarakan atau cuma mau mediasi untuk urusan damai? Saya nggak mau penjarain Pak, nggak ada untungnya juga saya penjarain orang begitu ya. Terus maksudnya polisi mediasi kita aja supaya damai. Kalau gitu ibu jangan buat laporan tapi buat surat pengaduan ya. Ibu tunjukkan semua keberatan itu di situ apa. Lalu suami saya bikinlah surat pengaduan ke polisi. Ya saya itu gini ya sertakan semua bukti dan permintaan kami 2. Pertama dia harus turunkan semua ujaran kebencian yang bukan hanya sama saya, sama pendeta-pendeta lain juga banyak. Pendeta-pendeta terkenal diangkatin saudara. Itu semua harus diturunin, termasuk juga tokoh-tokoh agama lain. Turunin semua. Yang kedua, saya minta dia bikin video klarifikasi bahwa dia sudah memfitnah saya, menyebarkan fitnah yang tidak benar. Akhirnya dia dipanggil polisi. Ya lalu saya lihat ya di status itu dia cuma hapus foto saya tapi statusnya tidak dihapus. Jadi semua ujaran-ujaran kebencian sama saya itu masih ada. Dia komennya di situ, iya saya dilapor sama polisi nih. Tambah lagi, iya dasar pendeta kadrun, gini semua. Tambah banyak. Tapi buktinya juga sampai sekarang enggak dipanggil sama polisi, cuma ditegur atau apa. Saya masuk Pak, saya lihat kayaknya Bapak ini nantang. Tolong siapin semua bukti tentang fitnahan Bapak, siapa yang bilang saya bohong. Nama-namanya semua Bapak siapin, kita nanti berketemu di polisi ya. Saya tarik semua tuh orang-orang yang memfitnah. Akhirnya nggak digubris saudara, terus dia di Facebook ya begini, aduh bikin saya tuh emosi saudara. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Lalu saudara, ya besoknya itu saya lihat dia tuh kok enggak bikin video, status enggak diturunin. Saya telepon polisinya, Pak sudah sejauh mana ini perkaranya Pak? Sudah Bu, kami sudah ingatin tapi video belum ada dia bikin. Tiba-tiba teman saya teks saya, Bu dia udah bikin video nih. Saya buka videonya gini saudara, saya nama ini saya mengaku saya bersalah. Saya minta maaf karena sudah mengupload foto Ibu Debbie tanpa izin. Kan bukan itu yang saya minta. Kan dia memfitnah saya, itu intinya. Dan juga akhirnya adik Ibu Debbie mengancam untuk membunuh saya. Jadi saya di situ semakin dihujat saudara. Bukan dia menyatakan dia bersalah tapi malah membuat saya yang tersudut. Lalu suami saya bilang ini udah gak bisa dibiarin loh. Saya punya nomor teleponnya, tak telepon dia. Pak ini Bapak maunya apa ya? Baik Pak, hari ini kami teruskan laporan ini menjadi laporan. Ya, biar Bapak di penjara 6 tahun, siapin uang 1 M untuk denda. Saya telepon lalu dia bilang, lo maksudnya apa? Itu Bapak bikin video apa? Untuk mempermalukan nama saya kan? Itu orang sudah mencerca saya semua. Cepat Bapak take down video itu, kalau enggak udah saya laporin. Oke Bu, saya take down sekarang. Terus lagi, Bapak ikuti ya maunya saya. Saya bikinin kata-katanya, Bapak syuting sesuai dengan apa yang saya tulis. Jangan memutarbalikan fakta ya Pak. Kau ngomong kau pendeta, saya khotbah sekalian. Ya,
Bapak yang harus kita kejar itu perkenanan Tuhan Pak. Jangan menghina orang. Itu kan kalau Bapak punya Roh Kudus bla 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 panjang lah saudara. Saya emosi saudara, saya bilang tunggu ya, saya ketik ya. Habis itu cepat Bapak bikin video terus upload sesuai yang saya mau. Saya ketik saudara, saya nama ini sudah memfitnah Ibu Debbie, menuduh Ibu Debbie berbohong gini. Saya kirim saudara. Semua WA masuk, penjarakan Bu, kebangetan orang ini. Dalam hati, memang mau saya penjarakan. Panas saya saudara. Akhirnya dia bilang, iya Bu tunggu 1 jam lagi saya baru syuting, ini anak saya lagi pergi. Cepat ya cepat, kirim dulu videonya ke saya lihat baru Bapak bisa upload. Saudara saya emosi, tiba-tiba saya ini lagi mau ngajar di sekolah Alkitab saya itu. Saya di Bandungan di Semarang. Saya lagi duduk nunggu videonya dia dengan hati yang mendidih di hati saudara. Tiba-tiba Roh Kudus datang. Tiba-tiba ada suara yang bilang begini, kenapa engkau tidak lebih suka menderita kerugian atau dirugikan? Kenapa engkau tidak lebih suka menderita, dipermalukan, difitnah? Aku ini loh Tuhan. Aku difitnah, aku disalib, mukaku diludahi. Bahkan aku mati untuk dosamu. Tapi kenapa kamu mencoba menekan orang, suruh bikin video untuk klarifikasi, membenarkan namamu supaya nama baikmu tidak rusak, supaya kamu begini-begini. Saya terdiam saudara dengan air mata yang berlinang. Saya diam di situ. Lalu Tuhan bilang, tidak usah kamu merasa orang harus membenarkan dan klarifikasi supaya orang semua tahu kamu baik. Kamu sombong, kamu angkuh. Saya nangis saudara. Akhirnya saya ambil telepon, saya telepon dia, saya bilang, Pak, saya mau minta maaf sama Bapak. Saya berdosa, saya ini sombong, saya ini angkuh Pak. Tuhan tegur saya Pak. Kenapa saya nggak lebih suka menderita, dirugikan, difitnah. Maafkan saya Pak dan Bapak, tolong tidak usah upload video apapun. Sayalah yang sombong Pak. Dia kaget sudah, dia bilang, loh Ibu kenapa Bu? Saya 1,5 jam lagi Bu saya bikin video itu. Jangan ketawa saudara, ini sedih loh. Dia bilang, bener Bu saya nanti tunggu anak saya pulang. Enggak Pak, jangan Pak, saya ditegur Roh Kudus. Saya bertobat dan hari ini Pak saya ampuni Bapak. Tidak usah Bapak klarifikasi apa-apa. Saya tidak peduli orang mau menjelekkan nama saya. Orang mau menghujat saya. Orang mau bilang saya apa. Biarkan Pak. Sebab Tuhan yang mengerti. Dan Tuhan yang paling tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Jadi saya melepaskan pengampunan. Dia bilang begini, Bu. Saya baru kali ini ketemu dengan hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan ya Ibu. Saya bilang, lu pikir saya hamba hantu selama ini? Saya ini hamba Tuhan. Iya. Ibu benar-benar hamba Tuhan ya Bu. Dia bilang, iya Pak, cuma satu pesan saya, Bapak jangan ulangi lagi. Saya berdoa buat dia saudara di telepon. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni hambamu, ampuni juga dia Tuhan. Biarlah perkenananmu turun atas hidup kami, bla bla bla. Amin. Udah selesai. Baru hati saya tuh plong saudara. Karena Roh Kudus tuh bilang gini, kamu ini abis ini mau ngajar di anak-anak sekolah Alkitabmu. Lah apa yang mau kau ajarkan kepada para hamba-hamba Tuhan? Kalau kau sendiri tuh sombong, engkau menuntut kebenaran, engkau menuntut saudara. Dengar baik loh, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, ya, maka daging ini dimatikan. Saya yang emosi, begitu emosi dalam hati saya penjarakan kamu. Lihat ya kamu, belum tahu kamu siapa Debbie Basir. Begitu Roh Kudus datang. Dan yang saya heran saudara, waktu kita buka hati, saraf-saraf saya ini kayak dimatikan semua loh, kedagingan ini. Tiba-tiba saya lemas saudara, saya nangis, air mata bercucuran. Saya ambil handphone, saya telepon dan saya langsung minta maaf. Kalau kita punya Roh Kudus. Saya undang para imam musik maju ke depan, jamnya rusak ya, udah habis ya. Baru kesaksian dong. Saudara, ya lihat ya, ini loh. Saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan engkau izinkan ini terjadi? Lah kamu tuh lagi khotbah tentang Roh Kudus hari-hari ini. Iya.
Apakah kamu mau mendengar? Apakah kamu mau tunduk kepada keinginan roh? Atau kamu sudah berubah karena mulai terkenal lalu kamu menjadi sombong? Saudara, apapun dosa yang mengikatmu hari ini, Roh Kudus tahu semua keterikatan kita. Orang tuamu gak tahu, pendetamu gak tahu. Tapi Roh Kudus itu tahu sebab dia roh penolong. Hari ini, biar kita mau datang pada Tuhan. Kita mau bilang, kami tahu Tuhan, Engkau mendengar lebih dari yang kami doakan. Kau menjawab lebih dari yang kami harapkan. Bangkit berdiri bersama saudara.